Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina lu khaira, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, serta dan untuk menyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam kepada hamba dan utusanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabatnya yang memperoleh kebaikan. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, diberkahkan hidupnya, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah judul dengan judul Sirat atau jembatan, bahwa pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan semua makhluk yang telah mati dan dalam kuburnya, lalu digelar di suatu lapangan yang maha besar yang dinamakan dengan padang mahsyar. Lalu mereka bangkit dalam keadaan fisik yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya sewaktu masih hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab semua amal manusia, kemudian ditimbang di sebuah timbangan raksasa. Kemudian proses berikutnya adalah menyeberang jembatan atau sirat. Sirat adalah sebuah jalan atau jembatan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas punggung neraka jahanam, yang sangat licin dan lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih gelap daripada malam. Dan di tempat atau di jalan itu pula lah semua makhluk akan dihalau setelah dikumpulkan di padang mahsyar dan menjalani masa hisab. Bagi orang yang mendapatkan keberuntungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan dapat melaluinya dengan selamat sampai di tempat tujuan, yakni surga. Sebaliknya, bagi orang yang celaka dan ahli maksiat, maka ia tidak akan dapat melaluinya, bahkan akan jatuh ke dalam jurang yang penuh dengan siksaan, yakni neraka jahanam. Sirat ini mempunyai 7 tempat pemberhentian, dan setiap tempat pemberhentian itu jaraknya sejauh perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun di tempat atau di jalan yang menanjak, 1000 tahun di jalan yang rata, dan yang 1000 tahunnya lagi di jalan yang menurun. Pada setiap tempat pemberhentian terdapat 7 cabang, dan setiap cabangnya berbentuk seperti tombak yang sangat tajam di bagian ujungnya. Lalu setiap hamba akan berhenti di tempat itu untuk menjalani pertanyaan tentang perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat pemberhentian pertama, seorang hamba akan diperiksa tentang keimanannya. Apabila ia selamat dari kekufuran atau riya, maka ia akan dapat melewati sirat itu dengan aman dan selamat sampai tempat tujuan. Tetapi jika tidak, maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka. Di tempat pemberhentian kedua, seorang hamba akan ditanya tentang sholatnya. Di tempat pemberhentian ketiga, seorang hamba akan ditanya tentang zakatnya. Di tempat pemberhentian keempat, seorang hamba akan ditanya tentang puasanya. Di tempat pemberhentian kelima, seorang hamba akan ditanya tentang haji dan umrahnya. Di tempat pemberhentian keenam, seorang hamba akan ditanya tentang wudhu dan mandi jinabatnya. Di tempat pemberhentian ketujuh, seorang hamba akan ditanya tentang kebaktian terhadap kedua orang tuanya, tentang silaturahim, dan tentang perbuatan zalim yang telah dilakukannya. Apabila seorang hamba selamat dari setiap pertanyaan yang diajukan pada masing-masing tempat pemberhentian, maka ia akan dapat memasuki surga dengan mudah tanpa ada halangan sedikit pun. Sebaliknya, apabila ia tidak selamat
maka ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Wahab telah diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, "Wahai Tuhanku, selamatkanlah umatku, umatku." Kemudian naiklah para malaikat melewati jembatan penyeberangan tersebut, sehingga sebagian di antara mereka ada yang menaiki sebagian lainnya. Sementara itu jembatan penyeberangan tersebut terus terombang-ambing seperti perahu di tengah lautan yang diterpa angin. Lalu lewatlah golongan pertama, mereka melewati Sirat bagaikan kilat yang menyambar. Golongan kedua mereka melewatinya bagaikan angin kencang. Golongan ketiga mereka melewatinya bagaikan burung yang terbang dengan sangat cepat. Golongan yang keempat mereka melewatinya bagaikan kuda yang berlari kencang. Golongan yang kelima mereka melewatinya bagaikan orang yang berjalan cepat. Golongan yang keenam mereka melewatinya bagaikan perjalanannya seekor kerbau. Dan golongan yang ketujuh mereka melewatinya Sirat dengan waktu yang cukup lama, sampai sehari semalam, bahkan ada yang sampai dengan 1 bulan lamanya. Menurut pendapat lain bahwa lamanya manusia melewati Sirat itu adalah selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sedangkan waktu yang paling lama untuk melewati Sirat itu adalah selama 15.000 tahun menurut hitungan waktu dunia. Diterangkan pula dalam sebuah riwayat yang lain bahwa ketika umat manusia itu melewati Sirat, maka api neraka berada di bawah telapak kaki mereka, di atas kepala mereka, di sisi kanan dan di kiri mereka, dan berada di depan atau di belakang mereka, sehingga tidak seorang manusia pun yang melewati Sirat itu yang tidak merasakan panasnya jilatan api neraka di sekujur tubuhnya, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia sendiri tidak sadar kalau dirinya telah melewati Sirat yang penuh dengan jilatan api neraka, sehingga ia sempat bertanya, "Di manakah Sirat itu?" Lalu ada suara yang memanggil, katakan kepadanya bahwa ia telah melewati Sirat tanpa mengalami kesusahan sedikit pun, karena memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis lain juga telah diterangkan bahwa ketika terjadinya kiamat nanti, maka akan datang segolongan umat, dan ketika segolongan umat itu naik ke atas Sirat, maka Rasulullah SAW menoleh kepada mereka seraya berkata, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah umatmu." Maka beliau bertanya lagi, "Apakah kamu menunaikan syariatku?" Mereka menjawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan golongan umat tadi. Setelah itu umat tadi terjatuh ke dalam neraka jahanam. Kemudian datanglah umat yang lain, lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kalian telah menunaikan syariat yang telah diajarkan oleh nabimu? Apakah kalian telah mengerjakan sunnah Nabi?" Apabila umat ini menjawab ya, maka mereka akan melewati Sirat dengan selamat. Tetapi jika mereka menjawab tidak, maka mereka akan langsung dicampakkan ke dalam neraka. Dan setelah di dalam neraka inilah mereka sama memohon syafaat dari nabinya. Diriwayatkan pula dalam sebuah hadis yang lain bahwa pada hari kiamat nanti akan datang suatu kaum, kemudian mereka berdiri di tepi Sirat seraya berkata, "Siapakah yang akan dapat menyelamatkan kami dari siksa api neraka?" Mereka tidak mau melewati Sirat, justru mereka menangis sejadi-jadinya. Kemudian datanglah malaikat Jibril seraya bertanya kepada mereka, "Apa yang membuat kalian tidak mau melewati Sirat ini?" Mereka menjawab, "Kami takut jatuh ke neraka." Malaikat Jibril bertanya lagi, "Ketika kalian hendak menyeberang lautan, bagaimana caranya?" Mereka menjawab, "Kami menyeberangi lautan dengan menggunakan perahu." Kemudian malaikat Jibril membawakan masjid untuk mereka, yakni tempat yang selalu mereka dipergunakan untuk mengerjakan sholat berjamaah, karena masjid itu diumpamakan sebagai perahu. Mereka lalu duduk di atas masjid itu untuk melewati Sirat. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Ini adalah masjid-masjid kalian yang pernah kalian pergunakan untuk mengerjakan sholat berjamaah." Itulah serangkaian kisah yang pasti akan terjadi dan kita alami nanti di akhir zaman atau hari kiamat.
dan mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang yang akan selamat dalam menjalani penyeberangan Sirat hingga kita akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kesulitan sedikit pun. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.